Ini dulu di parkiran ini, Riz. Dulu ini makam katanya, makam umum warga. Digusur. Dipindahin, digusur. Akhirnya gue nyuci mobil tuh bang. Itu si bapak masih tiduran bang di dalam itu. Yang lu lihat? Yang gue lihat bang. Oke. Akhirnya gue beraniin diri, gue buka tuh pintu bang. Gue pintu, brek, nggak ada tuh bocah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Putra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Masih sama seperti video sebelumnya, kali ini gua sudah menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak berlama-lama lagi nih, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Sedikit gue menjelaskan, narasumber gue ini mempunyai pengalaman waktu bekerja di salah satu rumah sakit dan banyak teror nih di rumah sakit tersebut, sehingga narasumber ini memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut dampak dari teror-teror yang ada di rumah sakit itu. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita berkenalan dan mendengarkan cerita dari narasumbernya langsung. Apa kabar bang? Wah, sehat bang. Sehat. Alhamdulillah sehat bang Aris ya. Alhamdulillah bang. Oke bang Aris, sebelum bang lu bercerita nih bang, kita ngobrol-ngobrol dulu bang ya. Oh, iya, siap. Kesibukan sehari-hari apa nih bang? Kesibukan sehari-hari ya cuman proyek-proyek bantu-bantu aja sih bang. Oh ada kerjaan ya? Ada kerjaannya di rumah lah. Udah berkeluarga bang? Alhamdulillah baru berkeluarga, punya anak satu juga bang. Oke, Alhamdulillah. biar sehat terus bang ya bersama keluarga ya. Ya, amin, bang. Oke bang, di kesempatan hari ini kan lu mau berbagi cerita lu waktu jadi OB gitu ya, di rumah sakit ya. Iya. Lu tadi kita udah ngomong sedikit tuh di luar ya, lu ketemu diikutin tuh ya sama anak kecil ya. Ah bener bang. Bisa dibilang anak kecil itu misterius. Bisa lu ceritain nggak bang sedikit gitu? Ya anak kecil itu pertama kali gue masuk rumah sakit nih bang ya, gimana ya, itu selalu menghantuin gue tuh kalau pas gue kerja malam bang. Oh pasti bang. Iya pas shift malam terus. Salah satunya nih yang benar-benar lu bikin lu takut gitu, lu ketemu sama dia dalam posisi seperti apa gitu? Paling posisi gue lagi bersihin ruangan nih bang ya, gue lagi bersihin ruangan, gue datang ke dalam, gue bersih tuh, tiba-tiba pas gue ngunci pintu itu, nah anak kecil itu nyamperin gue tuh bang, gua minta tolong anterin kamar mandi bang. Iya. Paling kalau dalam logika kita, sedangkan di ruang inap itu pasti kan ada kamar mandi tuh bang. Iya, anak kecil itu nyamperin gua minta anterin ke kamar mandi. Dia bilang, masih inget gua, dia bilang, om anterin om ke kamar mandi. Nah ya pas gua bilang kayak gitu, dia langsung tuh gua anterin tuh bang. Gua turun tuh ke tangga, gue sambil tenteng lah tuh, namanya anak kecil kan bang ya, gue langsung gue tenteng tangannya kan, gue turun ke tangga, gue anterin kamar mandi, gue tungguin, gue bilang kayak gini, kalau emang takut deh dibuka aja pintu kamar mandinya. Oh iya. Kayak gitu. Lu nungguin di luar berarti? Iya, gue tungguin di luar tuh, ditutup lah tuh bang akhirnya bang, sama dia. Saya anak kecil seberani itu kan, iya tutup lah, gue tungguin sekitaran hampir adalah 30 menitan bang. Gue tungguin di situ, kelamaan dong, gue juga resah juga, ini kok anak kecil kok nggak keluar. Gue tungguin kok lama banget keluar ya. Akhirnya gue beraniin diri, gue cek dah tuh bang, kasihan takutnya kan kenapa-napa tuh dalam kamar mandi kan. Gue cek kamar mandi, gue buka, nggak ada tuh bang anak kecil bang. Tahan dulu bang. Siap. Teman-teman semua pasti penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Aris. Tapi lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Aris bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Aris ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama ya Bang ya. Karena memang hal goib itu ada ya Bang ya. Ada bang. Oke, buat teman-teman semua, simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri.
Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Aris ini, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke Bang, lu udah siap Bang? Siap. Simak terus video ini, karena kita akan masuk ceritanya. Jadi gini bang, ceritanya bang. Dulu gue ada temen gue tuh bang, nawarin kerjaan di suatu rumah sakit daerah Bekasi lah bang ya. Rumah sakit besar juga lah, lumayan tuh di situ. Ya gue tawarin, cuman persyaratan KTP doang bang di situ bang. Oh masuknya? Iya masuknya pakai KTP doang. Nah gue bingung loh bang, kok persyaratan kerja kok cuman pakai KTP doang bang di situ. Mudah gitu nah, ya? Iya mudah banget kan, sedangkan yang ketat-ketat tuh pakai ijazah segala macam. CV lengkap lah ya? Iya lengkap lah bang. Nah di situ sedangkan memang gue lagi nganggur tuh bang. Akhirnya gue ambil lah dari situ bang. Gue memang dari awal juga kok kerja cuman pakai KTP doang. Akhirnya gue masuk deh tuh bang. Gue masuk diterima. Akhirnya gue berjalan tuh di rumah sakit tuh bang. Masuk tuh ke rumah sakit. Awal sih ya biasa-biasa aja orang kerja lah bang, biasa-biasa orang kerja. Belum pernah ngerasain gue juga shift malam tuh bang. Belum. Ada shift-shiftan? Iya, shift-shiftan tuh ada tuh bang, shift malam, shift pagi tuh ada juga. Iya, gue jadi kalau namanya orang baru tuh bang, orang baru itu memang dikasih shift pagi dulu tuh bang. Shift pagi ya hampir ada berapa bulan lah gue dikasih shift pagi gitu ya. Nah akhirnya gue kerja di situ, bos gue menawarin tuh bang, mau masuk malam gak gitu. Udah mulai ditawarin. Nah iya ditawarin masuk malam gak gitu. Cuma memang dari pertama gua rasain situ mah nggak ada perasaan aneh lah, gimana namanya ya rumah sakit kerja ya rumah sakit enak lah gitu ya, gue jalanin aja biasa, gua nggak ada perasaan kayak gimana. Akhirnya gue beraniin diri, bos gua ngoling gua tuh bang ya, ngoling gua, lu berani nggak shift malam cuman sendiri katanya gitu. Oh kalau malam sendiri? Iya kalau malam sendiri bang di situ bang, kalau kerja malam sendiri. Gua berani, yaudah bos saya mau. Gua sikat tuh bang ya kan. Bang gimana daripada gua keluyuran malam-malam nggak jelas kan, ya udah gua sikat lah kerja tuh malam. Gua masuk tuh malam bang. Gua mulai kerja itu kalau di rumah sakit masuk malam itu gua jam 7 gua udah berangkat dari rumah tuh bang. Jam 7 malam? Jam 7 malam udah berangkat sampai sana jam 9-an lah. Lumayan jauh iya, juga lumayan jauh itu bang. Jam 9-an gua ngopi ngerokok dulu lah, santai dulu ya, ngobrol gua. Nah jam 11 gua udah mulai siap-siap tuh bang. Prepare barang-barang gua buat ngepel, buat kerja lah segala macam. Gua udah siap-siapin lah. Nah di situ jam 12 gua udah kerja tuh bang. Jam 12 tank tuh gua udah mulai kerja. Oh startnya jam 12? Nah gua udah start situ. Mulai dari lantai atas bang. Nah dari lantai atas gue mulai ngepel kan, gue mulai bersih ruangan-ruangan tuh bang. Nah di situ satu ada tuh bang kejanggalan juga bang. Di situ yang pertama kali gue masuk malam tuh adalah yang gimana ya, gangguin gue lah bang. Yang gangguin gitu, cuman gangguinnya nggak dalam wujud yang nampak lah gitu ya. Gue bersihin kan ya, gue masuk ruangan tuh, di situ gue bersihin kamar mandi. Nah itu di situ udah mulai tuh kayak bunyi-bunyi, tau nggak bang, kayak kasur kegeser. Gitu bang. Nah cuman gue nanggapinnya cuman mungkin apalah gitu segala macam ya gue mikir gitu, masih gue beraniin tuh bang. Gue tetap ngepel tuh di situ. Gue tetap ngepel. Pas gue tutup pintu bang, itu hording ada yang narik bang. Itu ada yang narik. Sendiri itu bang? Itu keadaan sendiri bang. Memang kalau kerja malam tuh pasti sendiri bang. Sedangkan kalau ada security juga ngontrol juga jarang bang. Iya itu ngontrol jarang. Itu pas gue tutup pintu, itu hording. Kalau gue mikirnya itu kena angin bang. Cuman kalau dalam logika kita nggak mungkin angin sekencang narik gitu bang. Tapi lu berusaha negatif gue aja berusaha lah ya. Biasa gue biasain. Cuman gue tetap ngepel, biar gue tetap ngepel nih. Gue nggak lari nih ya, gimana nih ya, gue bilang ya udahlah gue tutup pintu. Itu sekilas kan kalau pintu kamar mandi pintu ruangan itu kan pasti ada kacanya sedikit tuh bang. Maksudnya, untuk orang lihat ruangan
pasien. Ruangan pasien tuh. Oh, ruang rawat inap. Iya, ruang rawat inap tuh kan pasti kan ada kaca tuh buat kita ngintip ke dalam tuh. Nah dari situ pas gue tutup pintu, itu hordeng ketarik bang. Ketarik, kebuka kayak kebuka gitu. Kegeser kan. lah ya. Kegeser lah. Gue tutup pintu tuh. Akhirnya gue tanya apa sama security apa enggak nih? Iya. Nah, tapi gue bilang jangan gue tanya dulu ini mah cuman asulin apa sih namanya? Iya, pokoknya perasaan gue lah. Iya, perasaan gue doang. Akhirnya gue lanjut kerja lagi tuh bang. Lanjut kerja lagi, cuman perasaan gue tuh udah merinding di situ bang. Udah merinding parah dah, pokoknya dah. Udah merinding parah. Gue masih nyapu, masih ngepel, masih nyapu. Cuman kalau suara-suara aneh di situ mah udah banyak lah bang. Banyak lah ya udah umum. Makanya tuh akhirnya pas gue turun, udah ngepel tuh bang, udah ngepel atas tuh udah bersih semua. Nah gue turun ke bawah tuh bang, gue turun ke bawah ketemu security lah tuh bang. Akhirnya gue keluar dulu tuh bang, gue keluar dulu nenangin diri gue dulu dah tuh bang. Masih kaget lah namanya orang baru kan di situ ya. Perkenalan lah ya. Perkenalan lah orang baru. Akhirnya gue nanya-nanya sama security yang paling lama di situ bang. Itu paling lama rumah sakit belum berdiri, dia orang kampung belakang gitu bang. Kamsi lah ya. Iya Kamsi lah, gue nanya-nanya dari situ bang. Gue bilang, Pak emang ini pernah ada penampakan gitu, gue tanya kayak gitu kan ya. Ya penampakan sih nggak ada, cuman kayak suara-suara gini mah saya mah sering ngeliat Riz, dibilang kayak gitu. Security bilang kayak gitu. Iya saya baru nih Pak di sini Pak. Iya maksudnya saya apa ini perkenalan kali Pak kayak gini, tadi saya dengar dia bilang kayak gitu kan. Ya akhirnya gue berani diri buat cerita lah bang, orang saking gue udah takut kan. Ibarat kata gitu, gue takut juga, gue beraniin doang kan. Gue cerita situ, akhirnya makin dalam tuh security juga akhirnya ngebongkar juga tentang itu rumah sakit bang. Oh, ada sejarahnya. Iya ada sejarahnya. Akhirnya juga gue kan makanya gue kerja situ gue harus tahu dong bang. Iya nggak sembarangan, takut ntar gue salah ngucap, salah apa gitu ya. Akhirnya gue tanya di situ, dulu memang di sini ada makam Riz. Gitu bang. Bekas makam berarti. Dulu bekas makam. Gue tanya lagi, ini pas rumah sakitnya apa di mananya bang? Pak di mananya gitu. Ini dulu di parkiran ini Riz, dulu ini makam katanya, makam umum warga. Dipindahin, digusur. Nah dari situ makanya mungkin juga nggak tahu Riz, mungkin di sini juga yang diganggu orang-orang tertentu doang gitu bang. Yang diganggu orang-orang tertentu doang tuh. Enggak semua. Bahkan suster-suster aja di situ ditanyain satu persatu tuh nggak pernah ada yang ngalamin kejadian itu bang. Orang-orang tertentu aja. Nah gitu, makanya kenapa kok bisa ketimpa ke gue gitu bang, baru pertama masuk gitu, gue juga kan bingung kan ya. Ya gue tanya lagi security gue, yaudah Riz lu numpang-numpang aja katanya gitu, numpang-numpang aja kerja sini, namanya orang kerja nyari duit halal gitu ibaratnya gitu kan, kita nggak ngeganggu ya. Tapi alhamdulillahnya gue tanya sama security gitu, di sini mah nggak terlalu ada yang ngeganggu banget gitu, paling cuman sekedar main-main doang gitu, ibaratnya nggak nampakin sampai ini banget gitu bang. Nah gue nggak cerita tuh bang, gue nggak cerita kalau pas yang hordeng ditarik gitu tuh bang, gue nggak cerita tuh, cuman gue cerita yang bunyi-bunyi kasur ketarik gitu bang. Iya gue cerita di situ. Akhirnya udah gue mulai beraniin diri lagi tuh pas jam udah mau pagi tuh bang tuh ya, udah mau pagi itu dorongan gerobak gue itu udah pindah bang. Dorongan gerobak tau nggak, bukan gerobak siapa sih namanya? Troli. Oh troli yang buat ngepel itu. Troli gue ada di atas, tiba-tiba tuh ada di ruangan deket suster bang. Itu gue dari situ kok ini bisa pindah. Sedangkan OB lu doang ya malam Sedangkan itu ya? OB malam itu gue doang, suster-suster itu tidur di bawah semua bang. Oke. Sedangkan maaf bang, gue potong sebentar nih. Berarti kan 2 rantai rumah sakitnya. Iya. Lu bisa jelasin nggak bang nih, lantai atas itu apa, lantai dasar itu apa? Lantai atas itu tuh ruangan penginapan semua tuh bang. Itu rawat inap. Rawat inap itu ada sekitaran sampai 15 ruangan. Nah lantai 2 itu ada ruang bayi juga di situ, ada ruang bayi. Nah ada satu ruangan tuh yang nggak boleh dipakai di situ bang. Dari dulu itu juga belum tahu udah sejarahnya gimana. Akhirnya tuh udah berjalannya waktu tuh bang ya, singkat cerita tuh akhirnya security itu makin dalam gue cerita sama dia bang. Iya udah beberapa bulan lah gue kerja di situ, akhirnya juga gue beraniin diri bang, lebih tahu lagi tuh rumah sakit kayak gimana gitu bang. Biar gue informasinya. Nah udah berjalan berapa bulan, gue
Akhirnya tuh kerja lagi masuk malam tuh bang, masuk malam lagi, pas banget tuh bang, malam Jumat tuh bang, pas banget itu malam Jumat. Akhirnya emang gue juga dari rumah juga udah gimana ya, udah perasaan gue juga udah feeling nih iya ya. udah feeling, gue udah feeling nih, masa iya sih terjadi kayak gitu lagi tuh bang. Iya akhirnya gue jalan tuh ke rumah sakit, udah sampai lah gue udah jam 8:30 pokoknya dah. Gua ngopi biasalah, ritual dulu bang, gua ngopi ngerokok lah. Akhirnya jam 11 gua udah siap-siap, udah gua langsung kerja tuh bang, karena takut gua kemalaman juga tuh bang. Iya, langsung jam 11 itu sampai iya gua langsung kerja karena tuh gitu gua takut kemalaman kayak waktu itu tuh gua digangguin lagi kan ya. Akhirnya gua udah mulai kerja tuh bang. Nah di situ pasien memang lagi banyak bang, lagi banyak, nggak terlalu banyak banget, adalah 5 pasien yang nginep di situ. Nah, memang gua kan kalau setiap kerja tuh gua awalin dari paling pojok ruangan bang. di lantai 2. Nah, lantai 2 itu paling pojok ruangan. Gua emang pertama kali bersihin, gua ketok-ketok dong bang. Ketok, Assalamualaikum. Bu, maaf ya ruangannya dibersihin. Nah, tapi si pasien itu nggak ngejawab salam gua bang. Oke. Nah, di situ nggak ngejawab salam gua. Akhirnya gue permisi dengan sopan-sopannya gue lah, namanya orang lagi sakit, gue nggak enak, mungkin lagi gimana gitu ya. Gue masuk, gue bersihin lah, gue sapuin bang pelan-pelan. Di situ ada pasien 2, ibu-ibu 1, sampingnya lagi anak kecil bang. Di satu kamar itu? Iya, di satu kamar gitu. Nah ada anak kecil sama ibunya lagi ngejagain di situ. Jadi disekat dengan hordeng tuh bang. Disekat, ada 2 pasien di situ, disekat dengan 2 hordeng. Gue sapu tuh bersih-bersih, gue bilang ini kok nggak terlalu kotor banget nih ruangan. Iya, sedangkan ada pasien di situ bang. Iya, biasa kan kalau ada pasien gitu orang jenguk kan pasti kotor tuh bang, pasti kotor. Nah gue bersihin di situ, gue bersihin, udah bersih lah, udah gue semprotin wangi segala macem. Nah di situ langsung gue mau tutup pintu bang, anak kecil lah tuh lari bang nyamperin gue bang. Situ anak kecil itu lari bang nyamperin gue, langsung ngomong kayak gini sama gue, Om, anterin dong ke kamar mandi Om. Gitu bang. Iya, gue di situ kok anak kecil sakit kok maksudnya masih lari nyamperin gue gitu bang. Sedangkan kalau misal pikiran kita tuh di rumah sakit kan pasti ada ruang inap tuh, ada kamar mandi bang. Di dalam kamar mandi di dalam. Nah dalam. iya, dalam kamar mandi. Ya udahlah tuh dari situ kan gue samperin lah bang, gue taruh lah inian gue kan, gue taruh tuh pelan gue, sapu segala macem, gue taruh, gue anterin tuh, gue tenteng tuh anak kecil bang. Nah maaf gue potong, ini anak kecil ini yang tadi lu lihat di dalam itu, yang pasien itu, yang 2 pasien itu? Yang di dalam itu bang. Oke. Gue lihat itu bang. Sedangkan anak kecil itu sedang diimpus bang. Yang lu lihat tadi? Iya, sedang diimpus, lari nyamperin gue bang. Ada impusannya? Nggak ada impusannya kalau itu. Udah nggak ada pas? Nggak ada, udah nggak ada impusannya. Datang nyamperin gue, Om anterin dong buat, aduh merinding gue tuh bang, asli ya. Nah anterin Om ke kamar mandi. Ya udah gue samperin lah tuh bang, ayo gue tenteng gitu, ayo dek kamar mandi. Gue anterin turun dah tuh ke tangga tuh bawah. Memang itu kamar mandi dekat ruang biologi bang, ruang ronsen yang bekas orang tabrakan apa gimana gitu bang. Iya mau dianin dengan gimana lah biar ngeliat ya radiologi itu. Situ gue bilang tuh kan ke anak kecil yang itu bang, gue bilang, deh kalau memang takut dibuka aja pintunya. Iya, jangan ditutup kalau dia takut. Enggak Om, bilang kayak gitu kan. Memang anak kecil itu memang kelihatan pucet bang, pucet, nggak kayak anak kecil biasanya gitu bang. Iya, itu kelihatan ya gimana, pokoknya beda lah. Kita juga kalau ngeliat juga pasti beda itu anak kecil. Dia masuk kamar mandi, dia tutup pintu, gue nunggu lah bang, gue nunggu di situ, gue nunggu kata gue adalah sampai setengah jaman gue nunggu. Dalam hati gue, kok ini anak kecil nggak keluar ya, takutnya kenapa-napa nih di dalam nih, namanya lagi sakit kan. Gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya gue beraniin diri tuh karena udah kelamaan bang, gue juga takut terlalu pagi juga gue kan kerja kan. Akhirnya gue beraniin diri, gue buka tuh pintu bang. Gue pintu brek, nggak ada tuh bocah bang. Akses keluarnya itu cuma satu? Akses cuma satu bang. Tempat lu nunggu itu? Tempat gue nunggu emang depan kamar mandi tuh bang. Pas ada bangku di situ orang-orang buat nunggu. Itu ada lorong doang bang satu.
Itu nggak ada lagi pintu keluar. Gue buka di situ bang, kaget dong gue bang. Iya, gue sampai nyebut kan, astagfirullahaladzim, kata gue ya, astagfirullahaladzim nih. Ini kemana anak kecil yang tadi? Iya, gue pikirin masa iya gue ketiduran. Iya, gue bilang gitu, masa iya gue ketiduran dia tiba-tiba lari ke atas kan, nggak mungkin kan. Akhirnya gue ya jalan, cuman jalan cepet gimana sih bang? Iya, jalan panik gue bang, gue jalan panik, gue langsung ke pos security bang. Iya, di situ kan memang ada tuh bang CCTV tuh bang. CCTV yang nyorot di atas juga ada yang nyorot. Pas lorong gua kerja itu bang, di bawah juga ada, pas banget itu ke arah kamar mandi bang. Ke arah kamar mandi itu. Nah gua langsung tiba-tiba gua lari ke pos security bang. Pos security, gua langsung nanya tuh, nanya CCTV bang, nggak langsung gua nanya gua ngeliat anak kecil gitu ya. Gua nggak ngeliat, gua Pak coba Pak ngeliat rekaman CCTV yang di lantai bawah Pak, di dasar. Saya bilang kayak gitu kan. Gua bilang kayak gitu, emang kenapa Riz? Bilang kayak gitu. Mungkin dia juga tahu apa kayak gimana. Iya, kebetulan pas banget itu yang jaga itu yang orang asli Akamsi itu bang, yang orang penduduk lama. Lu kenapa? Bilang tanya gitu sambil ngos-ngosan gue bang. Iya, semua nyari jalan gue cepet, mau lari ya, gengsi juga gue bang. Iya. Akhirnya dia nanya, lu kenapa Riz? Enggak Pak, saya coba mau ngeliat CCTV Pak yang di lantai dasar. Kan bisa kan diulang tuh bang, bisa diulang ya. Gue lihat di atas, pertama gue lihat yang di atas dulu tuh bang. Ya, yang gue lihat yang di atas dulu, baru yang di bawah. Yang di atas gue lihat, gue memang tangan gue kayak gini bang, kayak nenteng bocah bang. Tapi bocahnya ada? Nggak ada di CCTV bang. Itu di CCTV kagak ada bang. Lu sendiri aja gitu? Gue sendiri gitu. Dibilang kayak nalar, kayak orang bego ya, dibilang kayak orang bego, gue begini aja bang. Gue bener-bener itu di CCTV itu nggak ada orang sama sekali. Gue turun sampai ke bawah ke tangga, tuh di tangga juga itu ada CCTV, tetap gue masih kayak gini. Gue lihat lagi di lantai dasar, sama bang. Baru udah gue renungin, gue bengong di situ bang, sampai dicolek security. Lu kenapa? Pak lihat sini deh Pak. Tadi saya, demi Allah Pak, saya tadi nenteng anak kecil Pak, nganterin ke kamar mandi. Ini Bapak ngeliat rekamannya. Itu tangan lu apa kayak gitu-gitu aja? Gitu security bilang kayak gitu bang. Tapi gue ceritain dia nggak percaya bang. Tapi gue sendiri ngerasain di situ. Ya lu berinteraksi juga sama anak kecil itu kan ya? Iya, gue padahal ngobrol juga bang di situ sama dia. Kayaknya dari situ security udah nggak percaya, tetap nggak ada, masa iya sih ada anak kecil kayak gitu. Gue nggak percaya. Pak, kalau nggak percaya Bapak temenin saya dah. Gue bilang kayak gitu bang. Iya, karena gue udah merasa takut juga tuh. Gimana Pak, Bapak temenin saya dah biar Bapak ngeliat dah kayak gini-gini. Kemarin pas emang ditemenin itu bang, memang nggak ada bang kejadian-kejadian kayak kegeser pintu apa segala macam, bunyi-bunyi apa. Iya, kalau giliran ngebuktiin itu nggak nongol Pak. Gue bilang kayak gitu ya, kenapa nggak nongol giliran gue pengen buktiin gitu. Makanya gue dari situ, wah gue udah takut banget tuh bang. Asli takut banget. Gue baru kali itu gue ngeliat baca yang nampakin bukan setan-setan yang hancur gitu bang. Iya kan, pikiran gitu rumah sakit yang hancur, yang kayak gimana kan. Itu anak kecil. Ternyata tuh anak kecil itu dulu memang di ruangan itu pernah ada anak kecil, kata security itu bang. Nah ada anak kecil itu ada pernah koma di situ bang. Koma di ruangan itu. Ternyata dia bilang, tadi saya bersihin ruangan ini Pak. Saya bilang kayak gitu. Ini nggak ada orang Riz. Berarti ruangan itu kosong, nggak ada pasien? Ternyata kosong bang. Yang lu lihat tadi ada dua? Ada dua. Gokil. Makanya gue kalau cerita ini gue takut sebenarnya bang. Iya, gue merinding gue. Cerita ini gue takut gue sebenarnya. Iya, cuman karena abang lah gue mau cerita ini semua buat teman-teman semua, gue cerita lah. Iya, buat pengalaman teman-teman semua bahwa di rumah sakit tuh memang ya ada di rumah sakit itu bang. Tempatnya gitu ya. Tempatnya ya benar bang. Makanya dari situ security baru jelasin, ini pas saya tadi bersihin ruangan ini Pak, yang di pojok itu dibuka lah sama dia bang. Nggak ada siapa-siapa bang, nggak ada siapa-siapa itu di situ.
Gue bingung loh bang, gue bego-begoin diri gue sendiri bang. Iya. Tadi gue ngobrol sama siapa? Pantas aja ibu tadi lu sapa juga datar aja ya. Nah itu bang, Iya. yang gue bilang katanya, kok diem aja. Gue tegur, biasa kalau pasien-pasien lain tuh gue tegur, oh iya mas silakan. Nah ini diem aja, dengan ratu aja yang biasa aja gitu. Security jelasin langsung, ini kosong Riz. Kalau mau ngeliat datanya silakan, ada di kasir di bawah. Ruangan ini kosong. Ternyata ruangan itu yang dari 15 ruangan itu bang, itu ruangan yang nggak pernah dipakai dari zaman dulu bang. Oke. Karena gue masih baru, gue nggak tahu. Tuh bang. Emang nggak dikunci itu bang? Itu ruangan kalau malam itu kalau ada cleaning service itu nggak pernah dikunci bang, karena kuncinya itu dipegang sama OB sama cleaning service yang megang itu bang. Kunci ruangan itu kalau malam itu jadi disangkutin di locker bang. Itu kunci itu. Jadi iya. gampang aja ngambil ke locker. Jadi gampang kalau kita ada pasien mau masuk, jadi kita buru-buru kan standby tuh. Biasanya kalau security tuh standby di pos gitu sama cleaning lah, ngobrol-ngobrol kalau ada pasien cleaning ke locker ngambil kunci, buka, siapin gitu bang. Bang boleh sambil ngerokok nih bang ya? Silakan bang. Iya. Sikat. Ya akhirnya tuh malam itu kerjaan gue nggak terusin tuh bang. Akhirnya gue nongkrong lah mas security tuh bang sampai pagi lah, karena security juga ngertiin gue lah kondisi gue yang lagi panik kayak gitu kan. Nggak disuruh kerja, udah lu istirahat aja di sini, jangan lu terusin kerjaan lu. Akhirnya gue balik dah. Nah hari besoknya kan tuh bang, hari Sabtu tuh bang tuh memang kan kerjaan gue tuh seminggu bang. Jadi seminggu malam, seminggu siang atau pagi. Shiftnya. Iya shiftnya, jadi ganti-gantian sama teman gue tuh. Dan pas besoknya hari Sabtu tuh kan, ya gue juga sebenarnya di rumah tuh gue mau masuk apa enggak, cuman gue bingung nih bang ya, karena gue di rumah juga ada tanggungan bang. Iya akhirnya gue berani diri lah, masa ya dari yang halal lah, gue bilang iya gue berangkat lah tuh bang kerja tuh. Gue berangkat lagi tuh. Nah gue lagi nongkrong tuh di pos, akhirnya gue diajak tuh bang. Gue baru mau kerja, udah lu ntar aja kerja. Diajak sama supir ambulan tuh bang. Oh di malam selanjutnya? Nah di malam selanjutnya, di malam selanjutnya gue diajak tuh sama supir ambulan bang, buat nganterin pasien yang koma bang. Buat nganterin pasien yang koma, yang udah di rumah tuh udah lama kan emang dirawat di rumah tuh bang. Ngejemput tuh bang, ngejemput pasien yang koma. Ngejemput, ditelepon lah, Yoris lu ikut gua, temenin gua. Gua juga kan dengan cerita-ceritanya tuh ambulan tuh serem banget bang ya. Wah gua nggak percaya nih bang ya. Akhirnya gua ikut tuh bang. Akhirnya gua ikut, terus saya ikut gua. Ya udah gua akhirnya ikut tuh. Bahasa kita mah ngenekin lah bang. Iya. Nemenin Iya lah. nemenin lah gitu. Akhirnya gua jemput. Nah di situ bang aura ambulannya udah kerasa banget bang. Aura tuh kita udah masuk mobil ambulan nih bang. Itu kerasa banget bang. Eksistensinya ya. Beda asli, beda banget bang. Gua ngerasa di situ. Pertama kali gua naik ambulan itu bang. Pertama kali itu gua naik ambulan. Itu bener-bener, wah gimana ya rasanya bang? Susah sih dijelasin tuh sama orang yang belum pernah naik ambulan tuh susah bang. Iya karena sugesti kita juga pasti kuat ya. Nah beda bang. Akhirnya gue jemput tuh pasien itu bang di daerah Bekasi, masih sekitaran Bekasi lah. Gue jemput itu pasien koma bang. Koma itu keluarga di situ udah pada nangis bang. Keluarga si pasien itu udah pada nangis. Akhirnya dinaikin lah tuh bang, gue sampai ke rumah pasien lah tuh. Dinaikin, itu pasien melek bang. Pasien meleknya melotot bang. Oke, di kondisinya masih koma? Kondisi masih koma. Ada yang mau diomongin sama dia bang. Kayak ada yang mau diomongin gitu sama dia. Akhirnya gue angkat berdua tuh bang. Itu udah nggak ada rasa berat apa entengnya bang, gimana bang? Iya, gue angkat tuh ke dalam ambulan. Di situ keluarga main dorong-dorongan buat ikut bang. Nggak ada yang mau nganterin jenazah itu, pasien itu bang. Nggak ada yang mau nganterin. Oh main dorong-dorongan? Main dorong-dorongan jadi. Ayo lu aja yang nganterin. Iya, lu aja yang nganterin. Lu aja, gue nggak berani, lu aja yang nganterin. Oke. Gitu bang. Akhirnya, yaudah bu, pak, kalau memang tidak ada yang mau nganterin, biar saya aja yang berdua yang nganterin, bapak ibu naik motor di belakang kalau memang ngiringin kalau nggak ada yang berani buat nemenin di sini. Akhirnya nggak ada yang berani bang nemenin bang. Nah akhirnya gue pindah lah bang
ke belakang. Nemenin pasien. Ya gue disuruh supir ambulan. Mau nggak mau itu bang, bang itu rasa deg-degan gue, rasa ketakutan gue takut salah gitu bang, maksudnya takut salah. Akhirnya bang gue beraniin diri karena udah ngap-ngapan tuh bang ya, udah ngap-ngapan gue bingung harus ngelakuin apa gitu bang. Akhirnya berhenti di tengah jalan tuh masang oksigen tuh bang, masang tabung oksigen, nabung itu pas dipasang. Akhirnya pasien di tengah jalan meninggal bang, meninggal dunia. Itu keadaan mata melotot bang. Nah di situ bang, nih kejadian yang paling aneh lagi bang. Itu bang, arwahnya itu kayak megangin tangan gua, tau nggak bang? Karena gue emang di samping dia kan bang ya, gue megang sama tangannya, Pak istighfar, Pak istighfar. Gue bilang kayak gitu bang sama dia, Pak istighfar Pak, nyebut Pak, nyebut. Gue bilang kayak gitu, gue pegang kayak gini bang, itu ngembusin napas terakhirnya bang. Itu, nah gue itu bang pas dia meninggal, gue manggil supir lah, gue panik kan ya. Nah di situ gue bilang, Pak ini gimana? Udah terus, biarin kita terusin aja perjalanan, lanjut. Di situ bang, itu badan gue berat banget, seberat gimana sih kayak manggul beras, tau nggak bang? Sekarang jatuhnya lu bawa jenazah berarti. Gue bawa jenazah bang, di situ bang, gue bawa jenazah dah asli di situ gue jalan, itu sampai rumah sakit itu gue nggak kuat gitu bang, badan gue bang kayak masih di gimana sih? Tempelan gitu bang, iya. Akhirnya gue tempelin di situ kan, bang udah nggak kuat ini, itu rasanya bang kayak mau muntah bang, mau muntah itu rasanya. Emang gue dalam hati gue istighfar terus kan bang, istighfar terus. Mungkin pas dia mau naik ada yang mau disampein kali bang, mungkin kayak gimana gitu ada dia pesan, ya? Nah ada pesan mungkin nggak kesampean gitu ya. Sampai rumah sakit itu pas gue gotong itu matanya merem langsung bang, merem sendiri bang. Iya, cuman gue dalam hati bilang, Pak kalau emang mau ada yang disampein, sampein ke saya. Saya bilang gitu, biasanya sampein ke keluarga. Saya bilang kayak gitu. Sebelum meninggalnya? Sebelum meninggal mungkin saya pengen bilang gitu, maksud sampein Pak ke saya gitu. Bilang kayak gitu kan. Cuman ya Allah berkehendak lain kan bang gitu kan ya. Situ memang nemu saya kejanggalan juga di situ bang. Di situ pas nyampe rumah sakit itu bang, itu gue nemuin anjing 2 bang di rumah sakit bang. Iya, itu anjing 2. Gue ngeliat kan, gue markirin, gue kan udah sama supir ambulan tuh habis nganterin mayat ke UGD tuh bang, nganterin nyampein ke situ. Itu gue dihadang anjing 2 bang. Masih di area rumah sakit? Di rumah sakit bang, masuk rumah sakit itu gue ngeliat anjing hitam 2 bang. Itu emang pas gue ngeliat anjing hitam itu 2, lari ke kolong mobil, gue lihat itu anjing nggak ada bang. Dua-duanya bang. Itu makanya gue markirin mobil aja masih diikutin dengan hal kayak gitu bang. Gue udah takut banget udah masalah kayak gitu bang, asli. Cuman mau nggak mau kan namanya orang nyari nafkah bang. Belajar terus ya. Iya, nyari nafkah gue terusin kayak gitu bang. Namanya hari si pasien itu nyamperin gue tuh bang, gue nggak tahu, kita nggak ada hubungan apa-apa gimana ya. Tadi siapa yang nemenin di belakang? Oh dari keluarga pasien? Dari keluarga pasien nyamperin gue. Si bapak ada pesan apa enggak, kayak gitu. Nggak ada bu, saya bilang kayak gitu. Si bapak cuma mau ngomong, cuma nggak bisa, cuma udah lewat duluan, saya bilang kayak gitu kan. Iya, cuman itu badan gue berat, masih berat bang. Masih lo rasain? Masih gue rasain bang. Akhirnya itu masih gue rasain. Nah malam itu gue disuruh nyuci mobil tuh bang. Ambulan itu bang. Duh ini paling, makanya gue pengen di otak gue tuh pengen resign aja tuh bang. Iya, gue nyuci ambulan. Ya? Iya, udah nggak kuat sama sekali gue bang. Akhirnya gue nyuci mobil tuh bang. Itu si bapak masih tiduran bang di dalam itu. Yang lu lihat? Yang gue lihat bang. Oke. Ini gue bukan beneran deh, ini gue bukan cerita gimana, itu bener-bener
nyata banget itu bang. Si bapak, gue sampai ngelompat, gue itu bener-bener selari-larinya gue bang. Gue panggil langsung security, supir ambulan gue kumpulin bang. Pak lihat itu pak. Sedangkan pasien, gue nggak nalar itu pasien ada di UGD bang, itu masih di situ bang. Gue langsung nyuci mobil di situ bang, itu si bapak masih tiduran di situ bang. Akhirnya gue udah ke pos security, pak, gue kayak udah nggak kuat di sini pak, gue diteror terus-terusan di sini pak. Sedangkan bapak bilang nggak ada orang yang digangguin di sini, hanya diusilin aja ya, diusilin nggak ya. nampak ya. Tapi sekarang sampai kayak giniin. Akhirnya gue terus besokan harinya gue bilang lah ke bos gue, bos saya resign ya bos, yang kayak gini saya udah nggak kuat. Kenapa emang nggak kuat, karena gaji atau apa kata dia. Ya nggak kuat aja gitu, buat masalah ya mungkin kecapean lah saya apa gimana, masuk malam apa gimana, karena saya ada tanggungan di rumah, saya nggak mau ninggalin malam, saya bilang kayak gitu kan. Ya akhirnya gue bilang lah, gue bilang resign sama bos gue. Yaudah Riz, kalau emang maunya kayak gitu resign. Akhirnya gue udah resign dari bos gue datang ke rumah sakit, gue minta maaf lah semua itu bang. Ya gue minta maaf pak, maafin saya kalau ada salah-salah ya pak. Bilang kayak gitu sih, kayaknya udah nggak nerusin di sini lagi pak. Saya udah capek pak, asli ya dengan kejadian-kejadian ini. Saya bilang kayak gitu kan, udah capek lah pak. Akhirnya Riz lah, biar lu dapat kerjaan yang lain lagi yang biar bisa nafkahin anak-anak lu lah gitu, bagi kayak gitu bang. Nah makanya bang, gue dari situ, dari awal gue masuk kerja gue udah curiga bang. Kenapa masuk kerja kok cuma KTP doang? Ternyata bang, banyak teman-teman gue katanya pada mau masuk karena itu rumah sakit angker bang. Mau masukin, makanya gue di situ kenapa mau gitu ya. Masuknya mudah gitu ya. Masuknya mudah bang. Ternyata dari OB-OB sebelumnya cerita lah banyak yang nemuin kayak gitu. Banyak yang nemuin kayak gitu pada resign bang. Makanya dipermudah untuk makanya masuk. dipermudah situ. Iya, gokil sih. Mungkin itulah bang yang buat pengalaman banget, bener-bener pengalaman gue dari rumah sakit itu bang. Oke Bang Aris, sebelumnya lagi-lagi gue berterima kasih nih bang, lu udah mau nyempetin cerita di Timur Misteri, berbagi pengalaman lu. Ya itulah yang lu rasain bang ya, pada saat menjadi office boy di salah satu rumah sakit ya. Nah buat teman-teman semua, lagi-lagi gue juga mau mengingatkan, apapun yang sudah diceritakan sama narasumber gue ini, Bang Aris, bukan bermaksud buat nakut-nakutin teman-teman semua, melainkan cerita dari Bang Aris ini lagi-lagi kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang goib itu ya ada bang ya, ada, bang. Dan mereka itu berdampingan dengan kita ya, dengan penemuan yang berbeda. Oke Bang Aris, cerita lu gokil sih bang, bikin gua merinding bombay ini bang. Apalagi di kondisi ini, kita nih di luar nih bang ya, mungkin iya eksistensi di sini gak kuat kayaknya nih bang. Gue dengerin cerita lu aja gue kayak mau lari nih, bener dah. Perasaan gue gitu kayak udah jangan diterusin gue gak kuat. Tapi ya bener, gokil sih cerita lu. Nah gue mau nanyain kejadian ini bang, ini di tahun berapa sih? Ini sekiranya tahun 2010-2011 lah bang kalau salah. 2011? Iya. Nah lu kerja itu berapa tahun tuh? Gue 2 tahunan di situ bang. Oh sempat dapat 2 tahun? Sempat dapat 2 tahun gue. Oh, jadi kejadian ini banyak ketika lu masuk shift malam ya? Iya shift malam. Gimana kalau di shift siang bang, yang lu rasain gitu? Kalau shift siang sih biasa aja sih bang. Normal aja? Normal aja. Kayaknya orang kerja biasa aja gitu. Nggak ada gangguan mungkin ya? Aktivitas itu banyak di situ bang. Kalau siang ya, Kalo namanya siang, rumah sakit ya, orang-orang sibuk banyak ya. Yang jenguk segala macem. Nah kejadian-kejadian ini banyak di malam? Di malam bang. Nggak, akhirnya lu ditawarin tuh sama bos lu ya, untuk masukkan shift malam. Ya memang itulah kejadian-kejadian di malam hari. Tuh bang. Nah ini bang, dari gua mau tahu nih, apa tuh lebih detailnya nih, kondisi-kondisi rumah sakit itu seperti apa sih bang? Maksudnya di lantai 1 tadi lu bilang ruang rawat inap. Lu belum ngejelasin tuh di lantai dasar itu apa gitu. Di lantai dasar itu kan ada ruang-ruang kayak kasir, ruang registrasi ya. Iya, poli gigi itu, ruang operasi juga ada di situ bang. Oh, poli-poli di bawah. Itu di bawah semua, ruang operasi, ruang-ruang
biologi ituan tuh yang Radiologi tadi. ya buat ronsen itu segala macam. Nah apotik di situ semua bang. Oh di bawah. Di bawah semua. Jadi banyak aktivitas di bawah mungkin ya. Aktivitas di bawah semua. Ya kalau malam gitu, suster kan aktifnya di bawah ya. Nah, aktivitas di bawah semua. Itu Nah, tidur juga. Iya di atas hanya ruangan rawat inap. Rawat inap. Berarti tempat-tempat sakral ini ada di atas ini. Ada di atas itu bang. Masuk ruangan yang tadi nggak boleh Tuh satu. dimasukin ya. Satu ruangan itu. Oke. Nah kita masuk ke ruangan ini nih bang. Yang lo rasain setelah masuk ruangan itu apa tuh bang? Itu kalau di situ ruangan dingin bang. Oh dingin. Tapi nggak ada AC itu bang di situ. Nggak ditaruh AC. Tapi dingin terus itu ruangan. Nggak ditaruh AC kan memang nggak kepake bang. Nah situ bang. Nah logikanya nih bang, di siang hari kan lo juga kerja tuh. Lo ngeliat ruangan itu dong. Lo nggak nyari informasi tuh setelah lo lagi dimasuk siang sebelumnya gitu. Itu saya nanya-nanya juga itu bang. Nanya-nanya itu kenapa ruangan itu, tapi situ nggak ada yang pernah jawab bang. Oh ditutupin. Seakan-akan ditutupin ya. Biar nggak memberi sugesti buruk buat karyawannya. Itu benar. Dari mau suster mau dokter gue tanyain gitu bang. Itu nggak pernah ada yang mau jawab tentang ruangan itu. Oh di privacy. Ya akhirnya lu ya karena nggak tahu lu ya, lu berani ngebuka itu buat ngebersihin. Yang lu lihat tuh ada 2 pasien di situ. Itu ada 2 pasien bang. Info dari security nggak ada. Nggak ada itu bang. Sampai ditongolin surat yang itu tuh. Iya surat data pasien itu. Memang nggak ada. Di ruang itu nggak ada. Nggak ada. Yang dari segi suara-suara, godaan kecil udah lu rasain. Itu udah rasain di malam-malam pertama ya. Pertama masuk tuh bang, gua rasain kayak gitu. Dan ketika di malam Jumat ini nih yang benar-benar tuh di pertama rasain. Anak kecil ini bang. Sosoknya itu laki perempuan bang? Itu perempuan bang. Perempuan anak itu. Kisaran usia berapa tahun tuh? Kisarannya 4-5 tahun lah bang. Itu pokoknya bocah-bocah udah jalan lah, sedang larinya ya bang. Itu SD gitu? Ya SD lah. Okay. SD lah. Nah yang lu lihat pertama itu dia tuh sebagai pasien? Sebagai pasien. Diimpus dan segala macam? Iya sebagai pasien, kayak pasien biasanya gitu. Nah kan umumnya bang nih, kalau sumpamanya anak kecil itu pasien, pasti kan dia didampingin orang tuanya bang. Nah. Minimal banget yang nunggu dia gitu kan. Di ruang inap itu. Nah itu nggak ada bang. Pas ketika lu ketemu dia minta anterin ke kamar mandi itu, dia benar-benar sendiri gitu? Benar-benar sendiri tuh anak itu. Yang lu lihat sebelumnya dia ada yang nemenin? Itu ada yang nemenin ibunya. Ada ibunya? Ibunya ada. Itu ada 2 pasien situ bang. Perempuan dua-duanya. Perempuan bertiga jadi sama anak kecil. Ibu-ibu kan disekat hordeng. Nah itu yang baru yang anak kecil sama ibu-ibu itu bang. Iya. Nah, dia di pojok gitu? Di pojok. Jadi sambil ibu-ibunya itu sambil ngipasin tau gak bang? Yang lu lihat? Nah itu yang lihat. Bajunya sama? Bajunya sama. Nah di kamar mandi itu kan di ruang rawat inap itu kan ada kamar mandi bang ya? Ya. Emang nggak semuanya, emang bukan manusia pada umumnya mungkin ya? Itu. Karena lu nggak berpikiran buat nganterin dia ada di kamar mandi yang di dalam gitu bang? Itu nggak kepikiran bang. Kenapa lu nganterin ke bawah gitu? Nah begonya gue itu padahal di setiap ruangan itu ada kamar mandi bang. Iya. Ya mungkin gue udah masuk ke nalarnya, mungkin ke alamnya dia apa gimana. Gue udah nggak tahu lah, udah nggak kepikiran ke situ bang. Bodohnya gue ya gue anterin ke kamar mandi bawah. Tuh yang pas gue baru. Ya karena mungkin gini bang, mindset lu tuh karena kalau dia mau ke kamar mandi dalam, logikanya dia nggak bakal minta antar sama lu. Nah tuh. Makanya tiba-tiba lu refleks minta anterin ke kamar mandi bawah. Iya. Lu langsung tuju ke kamar mandi bawah. Karena logika lu berpikir kalau dia mau ke dalam nggak mungkin minta anterin di kamar mandi dalam ya kan? Tuh. Makanya tiba-tiba lu refleks minta ke kamar mandi bawah. Iya, padahal sedangkan gue habis bersihin kamar mandinya kan. Iya. Itu yang aneh di situ bang. Kalau selain security nih, lu pernah nanya-nanya sama suster atau sama yang lain gitu, sama karyawan-karyawan lain lah selain security? Tentang apa tuh bang? Tentang sosok anak kecil itu. Oh kalau itu gue nggak berani cerita tuh bang. Gue cukup satu aja tuh. Karena security gitu? Iya, takut dampaknya tuh ke yang lain-lain bang. Oh iya, jadi sugesti buat yang lain. Iya, gue juga nggak mau ngerusak itu nama baik rumah sakit itu juga bang. Iya, jadi lu keep lah. Nah, gue keep ya, gue cukup satu rahasia aja sama yang asli penduduk security yang itu bang. Itu.
Nah, nggak cuma di situ. Setelah lu ngeliat CCTV, itu lu benar-benar sendiri lagi jalan. Itu sendiri bang, gue nenteng-nenteng itu Gokil, asli bang. itu sih yang gokil bang. Kenapa lu langsung mindset ke security buat minta lihat Iya. CCTV bang? Gue lari kemana lagi gitu bang. Oh, yang ada aktivitas ya security ya? Aktivitas sih di depan doang, di pos security. Suster mungkin ada istirahat atau gimana? Tidur semua, dikunci semua pintu. Oh, ada ruangan suster? Ada ruangan di bawah, semua tidur pada ngumpul. Kalau suster pada ngumpul gitu semua ada tidur, nggak ada yang mencar-mencar suster. Pasti kalau udah malam, udah jam 12 lewat itu udah pasti satu ruangan tidur. Itu nggak ada yang aktivitas. Emang di malam itu nggak ada visit dokter gitu bang? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Bener-bener tok suster aja paling ya, kalau dari pasien minta bantuin mungkin ya? Iya, paling suster kontrol berapa jam sekali. Iya. Udah kayak gitu-gitu doang paling. Makanya gue langsung lari ke security tuh. Lu minta? Nggak mungkin gue kan ketok-ketok. Ini kan gue kocak juga bang. Dan bener ya di CCTV itu lu sendiri? Sendiri itu bang. Tangan gue sedang kayak nenteng aja gitu, gimana sih, kayak nuntun bocah gimana sih. Tapi percaya itu bang security sampai lu, maksudnya sampai hari setelahnya gitu dia percaya itu kalau malam itu lu benar-benar berdua gitu? Iya, security ya percaya nggak percaya bang. Percayanya karena refleks tangan gue kayak gini dia percaya. Gestur lu ya kayak berdua gitu ya? Iya kayak berdua, gue sambil kayak ngoceh-ngoceh aja gitu. Iya, itu percaya di situ. Gokil sih bang. Nah nggak cuma itu bang ya, lu juga hari selanjutnya lu ngikut ambulan nih. Nah benar tuh bang. Ikut ambulan itu bisa dibilang senang lo bang ya, karena di malam sebelumnya lu banyak goda-godaan. Nah ketika ngikut ambulan itu kan lu nggak kerja itu nggak kayak kerja, biasanya ya. Nggak kerja lu kali itu ngenaikin ngikut supir. Nah itu dari situ kan emang tip agak gede juga bang. Oh dapet tip ya? Dapet tip dari situ. Jadi lumayan lah buat rokok bensin itu dapat dari situ bang. Ada transportnya ya? Nah iya, kalau ngandelin kayak ruang-ruangan pasien kan kadang-kadang kasih, kadang-kadang enggak bang. Kalau tip kayak gitu. Makanya kalau diajak sama supir ambulan tuh semangat ya. Keliling-keliling saya itu pasti semangat banget. Udah pasti mau, nggak mungkin nggak mau ya. Karena ada tipnya ya. Iya pasti. Nah ternyata pas lu ngikut nggak aman-aman aja nih. Lu jemput pasien yang sudah koma ya? Tuh bang makanya. Lu tahu bang tuh riwayat kakek itu semasa hidupnya gitu dari keluarga enggak? Ya nggak tahu sih bang kalau masalah ya nggak cerita sih bang. Kita cuma disuruh dari rumah sakit ditelepon cuma suruh jemput aja kan gitu. Karena riwayat sakit apa gimana kita kurang tahu juga sih bang kalau itu. Pokoknya tiba-tiba kita jemput itu bapak itu udah koma sih, keadaan koma, mau dirujuk rumah sakit gitu. Lu kan sempet tuh bang sama pasien ini berhadapan lah, sampai lu bilang tadi lu ngasih support nih ke bapak itu pak, istighfar pak, nyebut pak gitu kan. Iya. Itu ada respon dari dia bang? Terus seperti dia kayak mau ngomong aja gitu bang, kayak mau nyampaikan sesuatu, kayak mau nyampein sesuatu cuman nggak bisa gitu. Gimana sih namanya orang udah payah lah ya begitu ya, udah koma kayak gitu, cuman mau ngomong cuman gitu-gitu aja bang. Iya kayak berat gitu ya, kayak berat. Cuman gue cuman bisa pak baca istighfar terus pak, istighfar. Nah di situan gue bilang kayak gitu kan istighfar. Akhirnya di tengah jalan itu ngebusin napas terakhir tuh bang. Nah, masih melotot. Lu tahu kalau itu memang sudah meninggal? Udah meninggal, karena kan gue di rumah sakit itu diajarin bang cara ngecek orang yang sudah meninggal, cara ngecek ngeliat nadinya, terus lehernya kita cek. Itu memang sudah nggak ada, udah meninggal di situ. Oke. Sebelumnya kita doain juga bang ya buat almarhum ya. Itu benar. Semoga arwahnya tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang Aris. Mau yang nyambungin dulu ini, yang dorong pasien. Nggak usah, ini kelewat udah ini lagi nanya. Ya sama sih jatuhnya itu mati-mati juga ya. Iya mati-mati juga itu. Terus ya closing ya, resign ya, ngebahas resign ya. Oke Bang Aris, hingga akhirnya lu memutuskan nggak kuat kerja di situ bang ya? Nggak kuat bang. Di 2 tahun lu resign. Nggak kuat gua. Lu emang nggak, kan lu kerja nih buat keluarga bang, nggak memaksakan gitu bang, biar cerita lu di sini lebih panjang gitu kan? Aduh bang, kayaknya udah cukup itu bang. Cukup itu bang. Kayaknya kalau kita mikirin kerjaan lain mungkin masih ada lagi bang. Iya, mendingan cari kerja yang lain aja bang. Kalau tiap hari diganggu kayak gitu kita juga nggak nyaman kerja bang. Iya betul. Kenyamanan bang ya. Yang nomor satu kan kenyamanan ya. Nah, semua ini berdasarkan dari awal lu udah melakukan, ada berfirasat curiga bang ya, udah mempunyai kecurigaan lah bisa dibilang ya. Karena
daftarnya di perusahaan tersebut tuh terlalu mudah. Itu yayasan atau emang dari pihak rumah sakit sih bang? Itu dari yayasan bang, Oh, OB-nya dari yayasan. dari yayasan semua. Itu dari yayasan, makanya juga yayasan itu kan ternyata tuh legal juga bang, ilegal bang. Oh, Yayasan itu bang, makanya lu mudah bang ya. makanya mudah. Jadi banyak sisi lah dari mudahnya itu ya. Nah, Dari sisi yang legalnya, ilegalnya, ilegal lu bukan legal. iya ilegal. 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 Ulang lagi. Iya ilegal. Ya hingga akhirnya kan lu resign bang ya dari perusahaan itu ya. Nah itu kecurigaan lu nih karena dari masuknya udah mudah gitu bang ya. Itu yayasan memang dari rumah sakit sih bang untuk OB-nya gitu. Itu dari yayasan bang, Udah dari yayasan. yayasan. Itu makanya tuh pas gue tahu tuh ya yayasan itu ilegal bang. Oh ilegal. Iya, jadi nggak resmi gitu bang. Oh jadi banyak sisi bang ya Nah, karena makanya kan- lu masuk juga iya. gampangnya ya. Bener-bener, makanya kan masuk cuman KTP doang bang. Dari situ aja gitu udah bisa nilai lah di situ. Curiganya ada ya. Ya ada dua sisi kan. Satu ya karena ilegalnya, kedua ya karena banyak karyawan-karyawan sebelumnya yang Nah nggak kuat sama godaan-godaan di rumah sakit itu. ternyata itu bang. Termasuk lu berarti bang ya? Termasuk gue Termasuk kena lu ya, nggak juga kuat tuh ya? bang. Nggak kuat gue udah bang. Oke Bang Aris, sekali lagi terima kasih banyak. Lu Siap. udah mau bercerita di Timur Misteri. Jangan bosan-bosan Bang ya kalau gue Siap. minta cerita lu lagi ya. Siap bang. Gue denger banyak nih cerita lu nih. Wah, Ya, aman ntar lah, teman-teman Bang, nih. Kalau yang ketagihan nih sama ceritanya Bang Aris bisa tinggalin di kolom komentar. Karena Bang Aris ini pengalamannya gue bisa bilang top. Banyak banget pengalaman misteri dari Bang Aris. Oke Bang Aris, sebelum kita tutup video ini mungkin ada pesan-pesan nih Bang buat teman-teman. Ya pokoknya buat teman-teman semua, kita boleh percayalah adanya mistis-mistis itu. Jangan pernah abain, jangan pernah raguin, tapi tetap percaya kita harus sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bang. Gue juga sedikit menambahkan bahwa kita beretika, bersopan dan santun nggak hanya dengan orang yang nyata bang ya. Benar. Ketika kita di suatu tempat yang baru, dari segi mistik atau segi goib-goibnya pun kita harus mempunyai etika bang ya. Minimal banget kita permisi. Sopan. Karena kita kan baru ke suatu tempat yang baru bang ya. Nah, benar. Pasti di situ ada hal-hal yang mistik. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitra Siddiq. Aris Ramdhani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.